Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya, karena fraksi saya, fraksi Partai Gerindra, menolak dan juga fraksi dari PAN, fraksi dari Partai Demokrat, dan fraksi PKS menolak untuk mengambil keputusan pada malam hari ini, saya pamit undur diri dan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR, Saudara Setia Novanto. Pak Muzani jangan pulang dulu. Pak Mulfari jangan pulang dulu. Pak Mulfari jangan pulang dulu. Diharapkan kepada Pak Mulfari jangan pulang dulu. Pak lari paling hebat. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang kami hormati, izinkan saya meneruskan rapat paripurna ini. Ini adalah merupakan suatu proses demokrasi yang harus kita hormati. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kepada kawan-kawan fraksi yang mungkin berbeda pendapat, kalau saya usulkan tetap mengambil keputusan dalam RUU Pemilu ini. Apakah dapat disetujui? Apakah RUU Pemilu dapat disetujui? Izin sebentar Bapak-Bapak, supaya tidak ada pemandangan yang tidak bisa dijelaskan. Saya ingin menjelaskan bahwa dipersembahkan oleh Undang-Undang Pemilu akhirnya disahkan dalam paripurna DPR yang digelar di Gedung DPR Jakarta pada Kamis malam.
Mayoritas anggota DPR sepakat memilih paket A dan sekaligus menyempurnakan RUU Pemilu untuk disahkan menjadi undang-undang. Paket A menjadi pilihan mayoritas anggota DPR didukung oleh 322 anggota DPR yang terdiri atas fraksi PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3 dan Hanura. Sebagaimana diketahui, paket A berisikan ambang batas parlemen 4%, ambang batas pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi per daerah pemilihan 3 hingga 10 dan metode konversi suara saintelik murni. Sementara opsi paket B hanya dipilih 217 anggota DPR yang terdiri atas fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Adapun paket B berisi ambang batas pencalonan presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi per daerah, pemilihan 3 hingga 10, dan metode konversi suara kuota HIR. Rapat paripurna DPR RI pada Jumat dini hari berhasil mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu. Perdebatan alot di Gedung Wakil Rakyat itu bukan hanya diwarnai skorsing cukup lama untuk forum lobby, tapi juga aksi walkout 4 fraksi DPR yang menolak voting dilakukan pada Jumat dini hari. Berikut tanggapan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai pengesahan Undang-Undang Pemilu secara aklamasi. Undang-undang ini harus segera diputuskan, tidak boleh ditunda-tunda lagi. DPR atau fraksi-fraksi tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan apakah ini konstitusional atau tidak konstitusionalitas. Nah itulah yang kami kira jalan keluar sebenarnya itu ya, sebenarnya jalan keluar. Saya juga menyampaikan itu sebagai sebuah jalan keluar supaya kita tidak terlalu larut di dalam perdebatan presidensial threshold ini. Ya, tapi ya apa boleh buat ya, teman-teman menganggap sebagian 4 fraksi ini menganggap mereka tidak mau terlibat di dalam penetapan sebuah undang-undang yang di dalamnya diyakini ada pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi kita. Pemerintah dalam mengambil keputusan tetap dasarnya konstitusional itu aja. Jadi kita tidak berasumsi yang lain-lain. Sikap pemerintah, hal-hal yang sudah baik, mari kita tingkatkan atau dipertahankan. Hal-hal yang belum sempurna, sudah kita sempurnakan selama 9 bulan oleh Pansus, oleh Panja, oleh tim rumus yang mewakili seluruh fraksi sebagai keputusan. Sebelumnya rancangan Undang-Undang Pemilu tarik ulur di tingkat Pansus, lobi-lobi antar fraksi dan pemerintah secara tertutup pun menemui jalan buntu. Namun demikian, mau tak mau pembahasan RUU Pemilu harus menghasilkan keputusan di sidang paripurna. Pembahasan RUU Pemilu yang belum juga berujung menuai sejumlah tanya. Kuat dugaan pembahasan RUU yang syarat dengan kepentingan partai politik ini akan berakhir dengan barter politik. Barter yang digadang-gadang akan dilakukan antara pemerintah dan partai politik adalah terkait dana partai politik. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sepakat jika dana untuk parpol dinaikkan 10 kali lipat dari sebelumnya Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Barter politik ini diharapkan berhasil dan sukses. Dengan demikian, keinginan pemerintah agar angka presidential threshold di 20% dalam RUU Pemilu tidak lagi diutak-atik oleh partai politik. Namun isu barter politik ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurutnya, kedua kebijakan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Memang dana itu dikhususkan hanya untuk dana pembinaan partai politik. Jadi notabene adalah untuk kaderisasi. Sehingga memang dana itu sekarang pun juga sudah ada, walaupun besarnya 108 itu juga diperuntukkan untuk pembinaan partai politik. Jadi kalau untuk beli mobil gitu ya nggak boleh, untuk beli gedung juga nggak boleh. Dikhususkan untuk pembinaan partai politik dan dana ini auditable, harus diaudit oleh auditor independen yang nanti disampaikan kepada KPU dan tentunya nanti bisa dilihat di website. Jadi semuanya bisa melihat juga dana-dana yang telah disampaikan oleh partai politik.
Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa kenaikan dana bantuan partai politik yang diusulkan pemerintah merupakan bagian dari lobi politik dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang menjadikan kenaikan dana bantuan parpol sebagai bagian dari lobi politik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sebelumnya menyebutkan dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir. Karena itu, peningkatan dana parpol akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2017. Menurut Cahyo, nantinya dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih. Adapun yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp1.000 per suara. Tim Liputan Berita 1. Baik, terima kasih fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Dewan, pimpinan fraksi-fraksi, Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Fraksi kami secara sungguh-sungguh ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah dibangun selama ini. Kami sungguh menyadari bahwa berbulan-bulan teman-teman di Pansus telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai titik temu melalui diskusi-diskusi yang begitu tajam, mendalam, bahkan satu sama lain tidak jarang bertentangan. Terima kasih telah menjaga kebersamaan selama membahas rancangan undang-undang tentang pemilihan umum yang sejak awal kita yakini sebagai upaya kita bersama untuk membangun sistem demokrasi presidensial ke depan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, dan tentunya yang lebih demokratis. Meskipun demikian, masih terdapat satu isu yang belum tentu, yang belum berhasil kita selesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Kami sudah berkali-kali mengajak semua pihak, mengajak teman-teman di tingkat Pansus, bahkan di tingkat lobi pada rapat paripurna tadi. Tetapi nampaknya musyawarah mufakat yang menjadi sila keempat Pancasila seringkali enak kita ucapkan di bibir, tetapi sulit menghormati. Kebersamaan musyawarah mufakat telah kita upayakan berkali-kali. Namun, apalah daya, kebersamaan yang menjadi inti musyawarah mufakat, yang menjadi inti sila keempat Pancasila, yang selalu kita canangkan sebagai kita Pancasila, kita Indonesia, gagal kita capai, gagal kita praktekkan dalam kasus ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perkenankan fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap tidak ikut ambil bagian dalam mekanisme voting sebagai bentuk pengambilan keputusan untuk isu presidensial threshold yang menurut kami terlalu telak melanggar konstitusi. Demikian pernyataan kami. Untuk selanjutnya, kami fraksi Partai Demokrat bersama 60 anggota akan melakukan langkah walk out. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi Partai Gerindra. Saudara pimpinan yang kami hormati, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari semua fraksi yang kami hormati,
Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, hadirin yang kami muliakan. Berbagai macam pembicaraan panjang telah kita capai dan pembicaraan-pembicaraan itu telah mencapai pada satu titik-titik yang ketemu, ada titik-titik juga yang tidak ketemu. Fraksi Partai Gerindra sebagai bagian dari konsistensi pandangan kami sejak awal, kami merasa bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum ini adalah undang-undang yang teramat penting buat kita bagi proses demokrasi, bagi pemilihan legislatif, dan bagi pemilihan pucak pimpinan eksekutif. Oleh karena itu, kami menganggap apa yang akan kita bicarakan dan kita sahkan hari ini adalah sesuatu yang penting bagi keberlangsungan demokrasi kita. Kami merasa bahwa bagian dari konsistensi itu kami telah memperjuangkan dalam berbagai macam tahapan, di pansus, di paripurna, bahkan di lobi-lobi. Tapi kami juga memegang prinsip bahwa ambang batas presiden yang kami ajukan 0%, dalam pandangan kami itu adalah satu yang prinsip, karena inilah prinsip kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami telah menawarkan ini sebagai sebuah solusi bagi penyelesaian problem-problem ke depan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Namun demikian, sebagian besar anggota DPR RI, sebagian besar fraksi ingin agar persoalan ini diselesaikan lewat mekanisme voting malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh fraksi dan kawan-kawan yang telah mengambil keputusan ini, maka dengan ini fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak ikut dalam pengambilan voting tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan politik tersebut. Mohon tertib. Dan kami berharap proses pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang digunakan dengan alas undang-undang yang akan kita lakukan, dilakukan dengan cara yang lebih baik dan lebih beradab dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kualitas demokrasi akan meningkat pada masa-masa mendatang. Kami berharap persahabatan, persaudaraan di antara kita semua, antar fraksi, antar partai, antar anggota akan semakin akrab dan akan semakin baik di tengah perbedaan-perbedaan pandangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.